saya mau tanya. Pasti ini kertas pertanyaan. Jika terlambat datang dalam sholat berjamaah, pertanyaan saya, kenapa Anda terlambat datang? Itu sebelum Anda bertanya. Orang lain datang tepat waktu, Anda terlambat. Kenapa? Ayo jawab tuh. Sedangkan jamaah telah di posisi tahiyat akhir. Tuh, udah mau berakhir lagi sholatnya. Orang ada Mas Asep, Mas Doni, Anda Mas Buk. Pas mau akhir lagi. Kemudian kita ikut duduk, bukan kita, Anda. Saya tidak ikutan. Sudah terlambat, tahiyat, ayo ngajak-ngajak kita lagi. Ya, Masya Allah. Kalau mau terlambat, terlambat saja. Antum gak usah ngajak-ngajak saya. Apakah tetap dapat pahala salat berjamaahnya? Salat berjamaah itu sepanjang Anda masuk ke dalam barisan imam. Sebelum imam salam maka dihitung berjamaah. Jangan bikin jamaah baru. Jamaah, jangan bikin jamaah baru. Awas. Jadi sebelum imam salam sekalipun sedang tahiyat akhir Anda langsung takbir Allahu Akbar, kemudian Anda tahiyat. Hadisnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Adapun dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau imam ruku, Anda ruku. Anda tidak kebagian Al-Fatihah, ikutkan ruku langsung. Bacaan Al-Fatihah imam sudah mewakili bacaan Al-Fatihahnya makmum. Imam tahiyat, Anda tahiyat. Jangan imam tahiyat Anda kemudian duduk nunggu imam selesai. Tidak, imam tahiyat Anda tahiyat. Kecuali ketika imam salam assalamualaikum, selesai salat. Karena salat dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi Anda masih mendapatkan berjamaah. Tapi besok-besok jangan masbuk lagi. Dalam sholat berjamaah, apakah kita sebagai makmum tetap membaca Al-Fatihah dan surat pendek atau menyimak imam saja? Untuk Al-Fatihah itu disarankan untuk dibaca sepanjang Anda bisa mengikutinya. Karena bagian dari rukun sholat. Rukun ini menjadi rukhsah bagi makmum. Rukhsahnya apa? Rukhsahnya jika dia mampu dia bisa mengucapkannya atau mengikutinya. Tapi kalau sholat sendirian wajib untuk dibacakan. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La di sini la-nya dua, la nafi wala naqsi. La yang ujungnya harakatnya fathah maknanya dua, la nafi wala naqsi. Naqsi, nafi artinya menafikan. Bagi salat yang sendirian, maaf, salat sendirian dia tidak membaca Al-Fatihah maka nafi, salat dinafikan oleh Allah, tidak diterima. Diulang. Tapi kalau salat berjamaah, dia bisa baca Al-Fatihah tapi dia memilih mengikuti imam saja, menyimak saja, maka naqsi, salatnya kurang sempurna. Maksudnya pahalanya tidak sempurna. Salatnya sah tapi pahalanya tidak sempurna. Paham? Tapi kalau ada misalnya orang sholat, imam tidak sanggup diikuti bacaan Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena imam sudah ruku. Allahu Akbar, imam ruku. Anda baru takbir. Kalau Anda mendapati imam sudah ruku, maka Anda langsung takbir, langsung ruku. Langsung ruku seketika. Nah, ruku ini seakar dengan kata rakaat, seakar dengan kata rak'ah. Jadi kalau Anda sudah ikut ruku, Anda sudah dapat 1 rakaat subuh. Begitu ke masjid, imam ruku rakaat pertama. Anda takbir langsung ruku. Allahu Akbar. Nggak usah baca Al-Fatihah lagi. Karena bacaan Al-Fatihah Anda sudah diwakili oleh imam. Qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaannya imam dalam keadaan imamnya sudah ruku, Al-Fatihahnya imam mewakili Al-Fatihahnya makmum. Makmum langsung ruku, tidak perlu baca Al-Fatihah lagi. Maka setelah itu kemudian sah dia salatnya sudah 1 rakaat. Begitu imam salam, dia sudah dapat 2 rakaat. Antum nggak usah naik lagi. Jangan terlampau soleh. Oh, antum naik lagi misalnya, nggak usah. Itu sudah dinilai sebagai 2 rakaat. Jelas? Maka tolong bagi imam, mohon izin ya, bagi imam, berikan kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Anda bisa berikan jeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jeda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jeda. Atau jedanya di akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda. Minimal jeda untuk 3 ayat sampai Ar-Rahmanir Rahim. Itu dipandang sah Al-Fatihahnya. Karena bacaan Quran terpendek suratnya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ulama sepakat kalau ada orang baca Quran dengan 3 ayat senilai tadi atau 1 ayat panjangnya senilai 3 ayat tadi, maka sah bacaan Qurannya. Paham? Adapun bacaan surah itu dianjurkan untuk menyimak, tidak harus diikuti bacaannya. 2 menit lagi. Saya baca yang tidak diketik ya. Apa saran Ustadz atau pendapat Ustadz tentang ada kelompok atau golongan yang terus-menerus menghina agama kita
baik dari non-muslim ataupun muslim sendiri, baik itu dari tokoh yang duduk di pemerintahan ataupun orang biasa. Terima kasih, kasih diterima. Baik. Kalau ada non-muslim berbuat negatif kepada Islam, mungkin karena belum tahu. Dan yang belum tahu itu diberitahu. Pertanyaan saya, kok bisa ada orang Islam menjelek-jelekan Islam? Sebetulnya dia siapa? Karena orang yang memeluk sesuatu, itu tidak akan mungkin melukainya. Anda memeluk anak Anda, apakah mungkin saat memeluk Anda melukainya? Anak Anda dipeluk, sini sayang, tiba-tiba dijitak, plak. Tidak mungkin. Peluk itu tanda sayang. Anda memeluk Islam, masa Anda melukainya? Mustahil. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan muslim, kemudian dia melukai Islamnya, maka ada yang salah dalam keislamannya. Minimal munafik. Minimal itu kata Quran. Hati-hati. Quran surah keempat ayat ke-140. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ini sikap bagi orang munafik. Cirinya kadang kalimat-kalimatnya bagus. Cirinya di Quran surah kedua ayat 204 sampai 207. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara sementara orang ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik. Kalimatnya bagus. Kadang-kadang membawa nama Allah. Ayat Quran dipotong-potong padahal dia musuh yang paling bahaya. Coba Anda lihat. Ada mengaku muslim, tapi bisa mengatakan kalimatnya bagus. Semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Pernah dengar kalimat itu? Siapa yang mengucapkan? Tuh. Kalimatnya bagus, seakan-akan menarik. Kata Quran, padahal dia musuh yang paling nyata. Itu sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Nabi. Anda buka hadis Muslim. Jilid yang pertama, halaman 111. Bab yang keempat, hadis nomor 6. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, sayakunu fi akhir ummati dajjaluna kadzabun. Akan muncul di akhir-akhir umatku nanti para pendusta yang pintar-pintar. Ada dajjal, ada masih ad-dajjal. Kalau dajjal saja bukan makhluknya, tapi mengambil sifatnya. Di antara sifatnya pintar. Dajjal itu dajjal itu pintar atau bodoh? Pernah lihat? Masya Allah. Dari mana tahu pintar? Bisa menipu orang. Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu? Kalau masih ad-dajjal makhluknya, kalau dajjal saja sifatnya, kata Nabi akan banyak orang pintar yang menipu. Dan nipunya bukan nipu biasa, bukan bisnis. Kalau bisnis dari jahiliyah sudah banyak. Yang ngurangin timbangan zaman jahiliyah sudah ada. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang curang, alladzina idza talu hum 'alan nas yastawfun, yaitu kalau menimbang mereka kurangi. Jadi kalau masalah curang di bisnis zaman jahiliyah sudah ada. Kalau sekarang ada pebisnis curang, dia terlambat. Keduluan oleh orang jahiliyah. Terlambat, telat dia. Sampaikan pada orang curang, antum terlambat, sudah keduluan jahiliyah. Telat lahir dia. Tapi yang ini bukan masalah dunia. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara tentang urusan agama Anda yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar akan ikutan kaget. Saya belum pernah dengar ada orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Coba lihat, saya tanya sekarang, yang mengatakan semua agama sama itu orang pintar, orang bodoh? S1, S2, S3, S4, kerupuk 2. Pintar. Kecil. Itu teman-teman sekalian, mohon maaf. Itu kata Quran, orang-orang bermasalah. Nah, menyikapi orang seperti ini, dalilnya Quran surah 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ini akhir dari jawaban kita. Jika ada seseorang yang memalingkan ayat Al-Qur'an, mengingkari ayat-ayat Allah, wa yustahza'u biha, atau minimal mengolok-olok Islam, mengolok-olok misalnya jilbab, mengolok-olok syariat Islam, maka bagaimana sikap kita? Fala taqudu ma'ahum. Kata Quran, Anda jangan mencelanya. Tuh, indah. Daripada Anda buang-buang waktu mencela orang lain, lebih baik lisan kita dipakai untuk baca Al-Quran. Terlalu mahal energi kita untuk mencela mereka itu. Cukup kata Quran, tinggalkan mereka.